Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1643 masih tidak mengeluarkan jurus, apakah sedang menunggu waktu yang tepat? Ketika orang asing melihat Johan Liao marah, malah berubah menjadi senang. Orang ini terlihat sangat lemah, tetapi dia benar-benar tidak takut. Johan Liao yang marah, dan juga memaksa, keduanya terus bertarung selama lebih dari 10 kali, dan terus menyerang, dan sangat berenergi. Bagaimanapun adalah Master Nadi Darah, meskipun Johan Liao mengeluarkan sangat banyak jurus, tetapi kekuatan si lawan, dengan sempurna menghindar, dan membuatnya sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Saat keduanya bertarung, telapak tangan bertemu, meninju ke daging, sangat seru, dan seorang Ang yang mengenakan jubah panjang, dan bisa begitu mendominasi, Johan Liao sangat tertekan. Puluhan orang ini, semuanya begitu hebat, bagaimana mungkin dirinya adalah lawan mereka? Tidak tahu bagaimana keadaan Jun Han mereka sekarang, bagaimanapun dirinya sudah menyerah. Johan Liao bisa dibilang sebagai lawan yang berpengetahuan luas, tetapi untuk kali ini mendapati lawan yang begitu kuat, dia pertama kali mendapatkan, dan sangat kuat, dan situasinya sangat mengkhawatirkan. Johan Liao mundur selangkah demi selangkah, hingga terdesak ke tepi tanah longsor yang curam. Johan Liao sangat berhati-hati, sekali tidak mengantisipasi, mungkin saja akan jatuh ke dalam jurang. Sebenarnya kamu siapa? Johan Liao bertanya dengan marah. Siapa aku ini tidak penting, yang paling penting adalah, kamu sudah mati. Orang asing itu berbicara dalam bahasa Mandarin. Mimpi saja, minggir dariku. Johan Liao terus melawan, menebas secara horizontal dan vertikal, membuka dan menutup, tetapi masih sulit untuk memutuskan aliran darah, Master Nadi Darah, seperti gunung yang tidak ada puncak di depannya. Minum. Orang asing itu berteriak, dan Johan Liao dijungkir balikkan ke tanah dan ditendang, sangat kuat. Dr. Qin, jika masih tidak melawan, apakah sedang menunggu waktu yang tepat? Johan Liao menggertakkan gigi dan berkata, bahwa akhirnya dia mengirimkan sinyal mara bahaya pada Thomas Qin. Jika Dr. Qin tidak bergerak, mungkin dia sudah jaya dulu. Johan Liao tahu bahwa dia telah salah menyalahkan Dr. Qin. Jika bukan karena dia, musuh tidak akan dapat menemukan dirinya sendiri, tetapi dirinya tidak akan mengakuinya. Saat ini buktinya sangat kuat, dirinya sendiri juga malu bertemu dengan Thomas Qin. Thomas Qin tersenyum, dan Johan Liao ini seperti sangat bermulut rapat, tetapi bahkan jika dia sangat rapat, juga akan datang menyelamatkan diri sendiri. Jika dia mati, maka tim SAR tidak akan punya pemimpin. Wajah Agoda terasa muram, dan hatinya terkejut. Tidak disangka, di bawah pengawasannya, ternyata masih tersembunyi seseorang, dan bahkan dia tidak menyadarinya. Ini terlalu menakutkan, bukan? Kekuatan orang ini, pasti berada di atasnya. Apakah kamu tahu di mana letak kesalahannya? Tanya Thomas Qin. Tahu. Johan Liao bergumam, dan setelah berbicara, hatinya masih merasa tertekan, tetapi saat ini, dia tidak punya jalan keluar. Jika Dr. Qin tidak beraksi, niscaya dia akan mati. Sebelum Thomas Qin berbalik, berjalan beberapa langkah, dan mendekat dan memaksa Agoda. Wajah Agoda muram, menghadapi dampak Thomas Qin, segera mengambil pedang, menebas, dan melawan musuh. Namun Agoda tidak menyangka, dirinya sendiri menerima pukulan dari Thomas Qin, dan langsung terjatuh ke tanah. Sialan. Ini juga sangat kuat sekali. Tidak bisa mengalahkannya, dan kabur. Agoda juga bukan pertarung, dengan sebuah jurus, Thomas Qin langsung berbalik, dan akhirnya Johan Liao terkejut, Master Nadi Darah, di tangan Thomas Qin, bahkan tidak bisa menahan jurusannya. Ini juga sangat aneh. Sebelumnya Johan Liao masih memikirkan bagaimana melawan Dr. Qin, sekarang dilihat, Dr. Qin juga malas menghiraukannya, jika tidak dari awal dia juga sudah habis.
Agoda tidak menyerah, pasti tidak akan terus mengganggu Thomaskin, karena dia sekarang bukan seorang, masih banyak teman-temannya, jadi harus meninggalkan tempat ini dengan cepat, dan mencari Suaka. Satu bukan lawannya, maka 10. Tapi Thomaskin lebih cepat, ibis cepat dari Agoda, dalam 7 langkah, sudah menyusul Agoda. Pada saat ini, perubahan ekspresi Agoda sangat besar, sama sekali tidak berani berteriak, begitu longsoran dipicu, konsekuensinya akan menjadi bencana. Bab 1644 Pendeta Tinggi. Jangan. Wajah Agoda berubah drastik, namun telapak tangan Thomaskin sudah berada di atas kepalanya. Saat itu, Agoda langsung difoto dan wajahnya membiru, seluruh tubuhnya gemetar, sudut mulutnya bergerak-gerak, dia kalah seketika efektivitas tempur. Thomaskin menjepit leher Agoda dengan wajah suram dan berkata dengan dingin. Katakan, siapa kamu? Kenapa kamu menyelinap ke negara Huasia? Jangan bilang, jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan membunuhku. Agoda menggertakkan giginya. Aku menyarankan kamu untuk membiarkan aku pergi secepat mungkin, jika tidak, orang-orang kamu tidak akan pernah membuat kamu merasa lebih baik. Mengancam aku. Thomaskin tersenyum dan mematahkan leher Agoda. Retak. Pada saat itu, bahkan Johan Liao tercengang. Kakak tertua, kamu hanya bertanya, apakah kamu mengatakan bunuh? Membunuh tanpa menumpahkan darah. Ini adalah orang yang benar-benar kejam. Mengapa kamu tidak bertanya dengan hati-hati? Johan Liao sempat tertekan, akhirnya seorang penjelajah datang dan dibunuh oleh Thomaskin. Orang ini terlalu berenergi, tak bisa dipungkiri, kekuatan Thomaskin memang sangat kuat. Dia bisa dipanggil seorang master, dia pantas mendapatkan namanya, tapi dia masih terlalu sembrono. Bagaimana jika kamu bertanya? Kamu pikir dia begitu sombong dan mendominasi, apa yang bisa kamu tanyakan tentang itu? Lanjutkan saja dan bunuh mereka. Thomaskin berkata dengan tenang. Kamu. Johan Liao ingin berbicara tetapi berhenti, tetapi kekuatan Thomaskin benar-benar menghancurkannya. Dia juga ditangkap olehnya. Aku ingin bertanya pada diriku sendiri, bisakah aku menangkap satu? Setelah Thomaskin selesai berbicara, wajahnya menjadi tenang, yang membuat Johan Liao merasa sangat dirugikan, tetapi kemampuannya tidak sebaik manusia. Saat ini, Yiran Zhou juga telah kembali bersama orang-orang, karena Thomaskin telah memutuskan untuk mencobanya. Meskipun Johan Liao masih gemetar sekarang, tetapi yang kuat memiliki hak untuk berbicara. Tidak ada keraguan tentang hal ini, meskipun dia tidak ingin bergerak dan ingin membuat kemajuan, tetapi Thomaskin sudah bergegas ke garis depan, tidak bisa membantunya sama sekali. Semua orang sudah membawanya. Yiran Zhou melihat ke arah Thomaskin. Ketua Liao, kita juga berangkat. Bagaimana menurut kamu, Thomaskin? Johan Liao bertanya. Karena ada di sini, tidak perlu gentar. Thomaskin mengangkat bahu. Para prajurit datang untuk menutupi air dan bumi. Mereka selesai, bahkan jika mereka terus menunggu, itu tidak berguna. Oke, dengarkan saja Dr. Qin. Johan Liao mengertakkan gigi dan berkata, meskipun dia tidak yakin, tetapi situasinya lebih baik dari yang Yin, di mana kekuatan Thomaskin. Apakah kali ini aku bisa memenangkan Jun Han? Mereka tahu, semua harus melihat pada Dr. Qin. Sekarang jika dia berselisih pendapat dengan Dr. Qin, maka niscaya dia membosankan dirinya sendiri. Yiran Zhou dan Yang Yin-nya sudah sangat ingin mencoba. Mereka menjadi sangat bahagia ketika mendengar percakapan antara Thomaskin dan Johan Liao. Baik. Ratusan kali saripati vitalitas setiap orang. Mereka telah menunggu saat ini terlalu lama, tidak peduli seberapa kuat musuh di depan, mereka tidak akan pernah melupakan misi mulia mereka. Saat ini, orang asing di depan gua semuanya adalah vitalitas dengan ekspresi tegas dan wajah yang sangat bermartabat, tampaknya orang-orang yang mereka kirim mungkin tidak dapat kembali. Mereka datang dengan banyak orang, diperkirakan ada lebih dari 40 orang. Tidak salah. Tapi orang-orang ini,
meski tidak bisa mengancam kita, juga memang licik. Sepertinya mereka menunggu bala bantuan. Imam besar, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mata semua orang melihat ke Vitalitas, seorang pria paruh baya tak bergerak yang mengenakan jubah hitam dan emas. Saat ini, hanya imam besar yang menjadi tulang punggung mereka. Pria yang disebut imam besar perlahan membuka matanya, senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Bunuh. Satu kata membuat semua orang bergidik. Mereka memasuki negara Huaxia dari Gunung Kunlun kali ini dengan tujuan untuk membantai mereka. Sebelum mereka memasuki wilayah negara Huaxia, mereka tertangkap, orang-orang mengamatinya, jadi mereka memulai pertempuran sengit dengan Han Shen dan lainnya. Tetapi mereka yang berani di depan mereka tidak akan pernah menjadi ringan hati. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.